Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ba'da. Allahumma salli wa sallim wa ala ali Muhammadin wa ala alimina innaka hamidun majid. Fa ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala ta'ala fil kitabil karim, ya amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Qala aidan, ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits ya haitsu ma kunta watbi'is sayyi'atal hasanatan huha wa khaliqin nasa bi khuluqin. Masyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimani rahimakumullah. Khutbah yang pertama ini pada siang hari ini yang penuh dengan kebahagiaan, khatib mewasiatkan kepada khatib pribadi secara khusus dan umumnya, marilah kita meningkatkan kualitas iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangan. Dengan ketakwaan ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dua jaminan kepada orang yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni, akan menghapus kesalahan. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala baginya. Ayat 5, Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi lahu ajra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampuni kesalahannya dan melipatkan ganda pahala baginya. Ayat 5. Jamaah Jum'ah rahimani rahimakumullah. Manusia secara umum punya saking banyak angan-angan dalam kehidupannya. Jika mereka disuruh menghitung angan-angan, sanggup menghitung angan-angan mereka. Dan angan-angan lain itu berbeda, tergantung sudut pandang dan pikiran dan kebutuhan. Misalnya orang yang fakir, orang yang miskin, dia jadi orang yang kaya agar dia bisa membeli semua yang ingin dia inginkan, biar dia bisa berjalan santai dan tenang. Itulah angan-angan yang ingin diimpikan. Yang kedua, orang yang sakit berangan-angan ingin menjadi orang yang sehat, agar dengan kesehatan tersebut dia bisa meminum minuman yang enak dan bisa berjalan dengan santai di muka bumi ini. Itulah angan-angan. Yang kemudian orang orang yang seorang wanita, dia menikahi orang laki-laki yang tampan, biar dia bisa memamerkan angan-angan manusia. Angan-angan manusia penuh dengan pengen yang baik dan yang
Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimani rahimakumullah. 4 golongan manusia Rasulullah SAW, dan angan-angan ini tidak lepas dari 2 hal. Yang pertama adalah angan urusan kebahagiaan dunia, dan yang kedua adalah angan-angan kebaikan dalam urusan. 2 hal ini kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Aslam yang diriwayatkan oleh Abi Kabasha Al-Amri. Beliau mendengar Rasul haditsukum hadisan fahfaduhu. Aku akan menceritakan kepada kalian satu hadis. Rasulullah SAW bersabda, innamat dunya arba'a nafar. Sungguhnya di dalam dunia ini berangan-angan. Yang pertama, abadin razaqahullahu malan wa ilman biha rabbaha. Yang golongan pertama adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki berupa dengan ilmu dan hartanya tersebut, kemudian dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menjauhi larangan-larangan, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dia selalu menjalankan wa yasir rahimahu, dia selalu paham barang siapa yang menjalankan satu rahmi maka dia akan dipanjangkan umurnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini adalah tingkatan afdalul manazil, tingkatan ataupun derajat yang paling tinggi. Razaqahullahu ilman wa la yarzuquhu malan. Itu golongan kedua adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan berupa ilmu, tetapi dia tidak diberikan harta. Namun dia punya niat. Dia berkata dalam hatinya dan angan-angannya, ya Allah, seandainya engkau berikan aku harta, maka saya akan mengerjakan sebagaimana orang yang pertama. Dia bertakwa kepada Allah, dia kemudian hartanya dia menggunakan untuk di jalanmu, ya Allah, berinfak. Maka apa kata Allah SWT? Sawaun ajra, maka pahalanya sama sebagaimana orang yang pertama. 3, abadin razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilman walam yattaqi rahimaha. Ini golongan yang ketiga adalah golongan yang Allah berikan rezeki berupa harta, namun dia tidak diberikan ilmu kepada Allah Ta'ala. Dia tidak punya ilmu, dia bodoh, dia tidak pintar, sehingga harta yang Allah SWT berikan ataupun menginfakkan sedikit pun hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bertakwa, dia tidak pernah menjalankan silaturahmi, hanya dunia. Ini adalah akhbasil manazil. Ini adalah kedudukan yang paling. Yang kemudian golongan yang keempat, abadin yarzaqahullah lam yarzuquhu ilman. Yang golongan keempat ini adalah orang yang sudah tidak diberikan harta, tidak diberikan ilmu, punya niat yang buruk. Seandainya engkau berikan saya harta, tadi saya akan menghabiskan harta tersebut untuk berpoya-poya, untuk melalaikan akhiratmu ya Allah. Saya akan bermaksiat, saya tidak akan bertakwa kepada Allah, saya tidak akan menjalankan silaturahmi, saya tidak akan Allah. Itu adalah golongan yang paling buruk sekali, golongan yang keempat. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah, artinya golongan yang pertama ini menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian golongan yang ketiga, dia menjadi golongan yang paling rendah atau ialah karena lagi-lagi ilmunya. Yang kemudian golongan yang kedua dan yang keempat, dan niat yang mereka miliki. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimani rahimakumullah, di mana orang yang pertama
ia termasuk golongan yang derajat yang paling tinggi. Sementara orang yang ketiga termasuk golongan tingkatan yang paling rendah. Dan golongan yang kedua dan keempat sama seperti yang tadi, dia mengikuti sesuai dengan niat yang pahala ataupun dosa yang dia rahinya. Yang membuat ilmu, dia memiliki ilmu yang sudah memiliki harta kemudian ilmu, sehingga ilmu tersebut kehidupannya, dalam kehidupannya itu selalu terhiasi dengan ilmu tersebut, sehingga dia selalu takut kepada harta yang kemudian banyak yang dimiliki. Dia takut akan dihisab oleh Allah SWT, diminta pertanggungjawabkan oleh Allah SWT, ditanya, nah, kamu habiskan hartamu, untuk apa kamu habiskan hartamu? Nanti ditanya oleh Allah SWT demikian. Maka selalu mengingat tersebut, oh luar biasa, saya yang kemudian ini, saya harus bagaimana harta saya yang saya miliki ini, saya Subhanahu wa ta'ala, agar dia akan meringankan insya Allah di dalam alam kubur kita. Karena alam kubur ini tidak ada yang kita, harta yang kita kumpulkan sebanyak mungkin kita tidak akan bawa. Ada yang kita bawa cuma ada 3. Yang pertama adalah yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah sedekahul jariyah, sedekah yang mengalir. Sedekah yang kita sedekahkan untuk pembangunan sekolah berbasis Islam, kemudian orang bangun masjid, itu semua adalah menjadi amalan jariyah bagi kita. Masyiral muslimin, Allah, sebagaimana Rabi'ah Ar-Ra'i rahimahullah berkata, al-ilmu wasilah, ilmu itu adalah wasilah, perantara menuju kepada fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan. Jika kita memiliki ilmu, dapat kemudian bertambah kemampuan kita dalam beribadah ataupun bersama. Kita tidak akan terlewatkan dengan keutamaan-keutamaan ketika orang mengerjakan kebaikan. Imam Ibnu berkata, la a'lamu ba'da an-nubuwah darajah afdalu min ba'sil ilmi. Saya tidak ada derajat atau tingkatan yang paling utama setelah kenabian yang melebihi daripada. Namun daripada itu, tidaklah disyariatkan bagi seorang yang kaya untuk menjadi orang, tetapi dimungkinkan baginya melekat dan bersahabat dengan seorang yang mengetahui satu perkara. Jadi kita harus mendekat kepada orang yang berilmu. Kita bisa bertanya, apakah ini yang diperbolehkan Allah SWT, apakah ini yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, kesimpulan khutbah pada siang hari ini ialah yang pertama, yang menjadi Subhanahu wa taala bukanlah harta, namun adalah ilmu. Dan orang yang kaya itu menjadi tak kala dia memiliki ilmu. Dengan ilmu tersebut dia selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahimakumullah, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bis sabr. Rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa lil zalimin. Asyhadu an la ilaha syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa Masyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimani rahimakumullah. Khatib tidak bosan-bosannya mengingat khatib pribadi secara khusus dan seluruh jamaah, marilah kita selalu meningkatkan kualitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan. Muslimin jamaah Jum'ah rahiman rahimakumullah, kita masuki khutbah yang kedua. Marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua kebaikan kita. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'u minhumul amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Wal walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana wa hab lana min azwajina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.